heroik Budar Mortir, seorang ibu rumah tangga yang menjadi simbol ketangguhan perempuan Indonesia dalam pertempuran Surabaya 1945. Dari dapur rumahnya yang sederhana, Budar mengorganisir dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik perjuangan kemerdekaan di tengah gempuran senjata musuh. Kisah ini menampilkan transformasi seorang perempuan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di garis depan pertempuran, tetapi juga di balik layar melalui gotong royong dan pengorbanan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan. Rakyat diminta bersatu mempertahankan kemerdekaan. Ini berita penting. Kita merdeka akhirnya setelah 350 tahun. Merdeka itu enaknya seperti apa ya? Merdeka itu bisa menentukan nasib sendiri, bisa bangun pagi tanpa takut disuruh ini itu oleh penjajah, bisa memakai baju apa saja yang kita suka, bisa bicara apa saja tanpa takut dipenjara.
ada berita buruk. Ada apa toh? Kok lemah sekali? Pasukan sekutu, mereka sudah mendarat di Tanjung Perak. Mereka membawa senjata besar-besar. Sekutu, bukannya mereka mau membantu kita? Tidak semudah itu. Ada yang bilang mereka mau mengembalikan penjajahan Belanda. Pak Kades siang hari ini mengumpulkan warga di balai desa. Katanya semua harus hadir, penting. Aku harus ikut sekarang ke balai desa. Saudara-saudara, tenang. Mari kita dengarkan bersama. Seperti yang kalian dengar, pasukan sekutu telah mendarat. Mereka membawa banyak senjata dan tentara. Tapi kita harus tahu, mereka bukan teman. Tapi bukannya mereka yang mengalahkan Jepang. Tapi setelah Jepang kalah, mereka mau mengembalikan kekuasaan Belanda ke Indonesia. Apa kalian ingin kembali dijajah? Tidak. Pak Kades, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersatu. Pertahankan kemerdekaan dengan apapun yang kita punya. Siapa yang siap berjuang? Ya, kami siap berjuang semua. Bagus. Tapi perjuangan tidak hanya dengan senjata. Kita butuh banyak hal. Makanan untuk para pejuang dan juga obat-obatan. Kami para perempuan siap membantu, Pak. Ya, perempuan juga punya peran penting. Kalian bisa jadi mata-mata, bisa jadi kurir, terutama bisa masak untuk para pejuang. Aku siap berjuang, Pak. Aku juga, Pak. Aku bisa bantu Bunda masak. Baik, saya siap demi masa depan Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang membara, jalanan kota berubah menjadi medan konflik tak berujung. Suara tembakan saling bersahut-sahutan, asap tebal membubung di langit, dan ketegangan menyelimuti setiap sudut kampung. Dalam situasi genting ini, rakyat bergerak dalam peran masing-masing. Laki-laki bahkan remaja yang masih di bawah umur memegang senjata dan menghadang musuh di garis depan. Namun di balik garis tembak ada perjuangan tak kasat mata yang tak kalah heroik. Perjuangan mempertahankan nyawa melalui sesuap nasi. Disinilah peran dapur umum dimulai. Sebuah bentuk perlawanan damai namun vital yang dipimpin oleh kaum perempuan yang tak tinggal diam. Di kampung Jagalan, sebuah dapur umum berdiri atas dasar semangat gotong royong dan sumbangan rakyat. Dipimpin oleh seorang sosok yang menyadari bahwa pejuang yang lapar tidak akan mampu bertahan. Inisiatif ini menjadi tulang punggung moral dan fisik para pejuang. Bantuan mulai mengalir dari gudang bekas persediaan Jepang hingga dukungan resmi dari markas perjuangan di gedung HVA yang dipimpin Dr. Mustopo. Dapur ini bukan sekadar penyedia makanan, tapi simbol ketahanan kolektif. Perempuan berperang di dapur, laki-laki di medan tempur, semua bersatu dalam satu misi, yaitu kemerdekaan. Ibu-ibu, tolong perhatikan. Hari ini kita harus masak untuk 300 orang pejuang. Siapkan semua bahan yang ada. Siap, Budar? Sayuran sudah kita beli pagi tadi. Bagus. Siti, tolong bantu Bu Rohmah masak sayur. Iya, Budar. Bambang, kau bawa beras ke gudang belakang. Berasnya berat, Bu. Sabar, Nak. Ini untuk kemerdekaan kita.
Budar, tanpa bantuan ibu mungkin kami sudah gugur semua di pos. Ini tugas kami, Nak. Kalian berjuang di garis depan, kami berjuang di dapur. Sama saja demi Indonesia. Bu, berasnya sudah disimpan. Sisa beras sekarang tidak banyak. Berapa sisa beras kita? Mungkin hanya untuk 2 hari lagi, Budar. Kita harus cari solusi, Budar. Bahan makanan semakin sulit didapat. Pasukan sekutu mengawasi semua pasar. Aku punya ide. Malam ini kita akan ke pasar gelap. Aku dengar di Jembatan Merah ada yang jual bahan makanan sembunyi-sembunyi. Wah, bahaya Budar. Pasukan sekutu sering rahasia di